artinya argumen yang keluar dari mulut secara spontan merespon pertanyaan yang datang atau gugatan yang datang dari lawan debat, ya kan? Biasanya kalau ada panelisnya juga biasanya berdebat dengan salah seorang calon begitu. Nah, beda memang debat kalau debat kompetisi kayak kita di SMA dulu, itu ada jurinya, nanti juri yang memutuskan siapa menang siapa kalah. Ada juga debat parlemen, debat untuk mengambil keputusan. Debat dilakukan sebelum voting. Kalau ini kan debat kampanye kan, debat kampanye. Debat kampanye itu kan artinya rakyat ini penggunanya itu. Rakyat tuh pengen tahu ini si calon presiden saya atau calon DPR saya ini punya argumen apa dalam nanti dia memimpin atau menjadi pejabat gitu. Nah, itu artinya yang ditanya itu dianya secara pribadi. Dia nggak boleh bergantung kepada yang lain gitu. Nah, sekarang ini dengan dibocorkannya soal ya kisi-kisi istilahnya itu, lalu kisi-kisi dan soalnya itu boleh dibawa ke podium, kemudian di sono ada sandiwara seolah-olah diundi, ya kan? Wah, silakan diambil nomor A, ya kan? Amplop nomor A dibuka, padahal udah dikasih bocoran. Ngapain? Itu kan pertanyaannya cuma 6. Kalau pertanyaan 6 sekarang kita ketik di handphone sebesar ini aja cukup, jawabannya tinggal kita giniin keluar semua gitu. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Orang udah ngambil, oh giliran A, tinggal ngecek tuh di kisi-kisi. Kisi-kisi kemarin saya jawab apa ya? Begitu dibaca pertanyaannya, akhirnya orang tuh baca dari tabletnya, capresnya. Jadi ini kan cuman bohong-bohongan, artinya kan di sono baca, di sini baca. Lalu debatnya di mana? Debatnya nggak ada. Nanti begitu orang ada yang nanya nimpali, si yang ditanya bukannya dia menjawab di luar kepala, baca lagi apa yang tertulis di situ. Nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan apa. Kalau ada yang pinter ya memotong dan mengedit ya, ketahuan betul gitu bahwa antara yang ditanya dengan yang dijawab, konfrontasinya itu nggak dijawab gitu. Ini artinya kan sandiwara yang semua diatur dari awal, ya kan? Kisinya udah diatur, jawabannya diatur dan boleh dibaca. Setahu saya ya nggak ada yang kayak begini. Ya, kalau kita ujian aja dulu di kuliah itu ada memang dosen yang bilang kamu boleh bawa buku, ya kan? Silakan bawa buku. Memang pertanyaannya itu memang jawabannya nggak ada di buku. Lah kalau ini jawabannya udah dituliskan sama orang, lalu dia baca di situ. Udah gitu nggak ada nilai kan? Karena yang nilai masyarakat. Kalau dulu kita nggak bisa sembarangan karena dosen kita menentukan kita lulus atau tidak. Jadi saya bilang udah cukup lah ya. Di debat pertama cukup kayak begini. Mohon debat kedua, ketiga, keempat, kelima ini di stop, pola ini di stop. Selanjutnya adalah debat itu nggak usah pakai tim sukses, ya, nggak usah pakai apalagi kemarin bawa bendera massa segala macam. Itu biaya pengamanannya itu gila-gilaan itu, ya, ngabisin uang APBN, itu nggak usah, ya, cukup di studio, ya, yang datang itu boleh nanti misalnya dari tim sek sebelah sana 10 orang, sebelah sini 10 orang, ya kan, nggak usah pakai yel-yel segala macam, duduk aja nonton di situ, biar rakyat yang di rumah yang menarik yang nonton gitu. Kalau mau tepuk tangan tidak ada masalah, di situ aja cukup lah, tapi bisa di situ aja dan terdiri dari orang itu aja ya. 20 orang di dalam studio udah cukup ramai kok. Kemudian yang kedua, haram hukumnya membawa kerpean, ya. Maaf, ini saya contohin. Gimana ini orang ada kerpean di anunya tuh? Akhirnya orang nggak debat begini, orang yang ngelihat begini, ya kan. Bahkan ada yang begini,
Ini kan nggak benar gitu loh. Itu haram kan itu, ya. Kemudian waktu, masa dikasih waktu 2 menit, kasih waktu 1 menit, 3 menit, biar aja dialog lancar, ya kan? Siapa yang bisa menjelaskan, ya dia akan dapat bagian yang lebih banyak, ya kan? Kalau bisa motong, potong. Disitulah muncul dinamikanya bahwa orang-orang itu keluar semua isinya, datanya keluar, narasinya keluar, logikanya keluar, statistiknya keluar, ya kan? Kalau ada debat statistik nggak usah pakai referensi, bilang aja tanggal sekian di sini datanya begini ini. Kan dia juga nggak boleh sembarangan kalau ngomong, kan dia bisa diserang oleh publik kalau dia salah, kalau dia keliru, kalau dia bohong dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya dilepas aja gitu, biar kelihatan dinamis bahwa kandidat kita ini memang ketahuan gitu loh pikirannya itu apa yang dia mau sampaikan. Saya kira itu yang penting ya untuk 4 debat ke depan tuh. Stop lah pola ini. Ini melelahkan. Ini betul-betul seperti ya saya ikut cerdas cermat tuh sejak SD ya. SD saya cerdas cermat, SMP saya cerdas cermat, SMA ya pernah juga cerdas cermat. Ya, di kuliah kalau nggak salah saya pernah debat juga. Jadi lebih seru gitu daripada ini semua udah dibocorin, ya kan? Ini tidak layak bagi memilih calon presiden Republik Indonesia, calon kepala negara yang begini besar, ya kan? Kalau begini kan nggak usah dia, yang lain juga bisa dong, ya kan? Artinya kalau begini caranya orang tuh nggak perlu punya pengetahuan, karena dia membaca tulisan orang. Ini yang saya kira sangat menyedihkan dari debat ini. Tolong KPU ini bukan soal, jadi debat ini bukan untuk calon presiden, calon wakil presiden, bukan untuk menutupi malu mereka, ya, atau bukan untuk melindungi harga diri calon, bukan juga untuk enaknya KPU. Ini untuk rakyat. Rakyat tuh pengen dibongkar secara telanjang gitu. Calon pemimpin dia 5 tahun ke depan tuh gimana sebenarnya orang ini. Kayak ada tuduhan calon yang emosional, ada tuduhan calon yang tidak punya pengetahuan, ya kan? Ada tuduhan calon yang terlalu independen, ada tuduhan yang terlalu tidak independen. Biar kelihatan dari cara dia menjawab tuh. Tapi kalau semua disuplai, terus terang ini sandiwara yang membuat kita sangat malu gitu. Apalagi kalau dilihat oleh negara-negara lain. Coba lihat itu di YouTube tuh. Ada debat capres di Afrika sana saja, itu nggak ada itu yang pakai kerpean. Kita ini negara maju, demokrasi nomor 4 di dunia, nomor 3 di dunia, negara demokrasinya direkayasa kayak begitu. Biarin. Kok takut presiden kita nggak bisa debat? Ya salah sendiri kenapa maju jadi capres. Kalau secara substansi pertanyaan gimana Bang? Ini kan semalam Pak Jokowi juga menyinggung soal Gerindra tuh. Ya itu kesalahan Pak Jokowi. Dia ngasih waktu buat Prabowo untuk kampanye Gerindra, ya kan? 2 pertanyaannya masa tentang Gerindra dua-duanya. Akhirnya Prabowo jawab tentang Gerindra. Ya Gerindra lah yang untung. Elektabilitas tinggi karena dia dapat satu momen untuk menjelaskan partai yang ditonton oleh seluruh rakyat dengan fasilitas gratis gitu. Mahal itu ongkos pernyataan Prabowo dan pertanyaan Jokowi itu. Wah, itu mahal betul. Itu harusnya KPU negur Pak Prabowo tuh, negur Pak Jokowi tuh. Kenapa ngasih waktu buat Pak Prabowo untuk kampanye Gerindra di situ? Ini tekor, yang partai lain jadi tekor. Prabowo jadi dapat ini iklan gratis. Diceritakan sistem kaderisasi, diceritakan Gerindra paling bersih, partai lain banyak masalah. Wah, itu kan rakyat bilang, wah ini Gerindra aja itu. Bisa lewat nanti PDIP dalam survei itu. Ya itulah ya, karena itu tadi ya. Lagian nggak ada urusannya juga, ngapain Pak Jokowi nanya gitu kan. Kalau terkait dengan peran Pak Ma'ruf kan minim banget tuh Bang semalam. Jadi kayak ada yang bilang hanya pajangan aja. Ya
Itu saya kira ya, ada unsur para calon ini disandera oleh teks yang sudah dibocorkan. Akhirnya mental block dia. Datang itu sudah dengan niat nyontek. Coba kalau nggak ada contekan, orang tuh datang niat tempur dia. Saat Pak Ma'ruf tuh politisi tua loh, senior dia. Saya dulu jadi tenaga ahli di MPR sini, dia udah di PAH, ya kan? Dia politisi andalannya Gus Dur. Tapi jadi kelihatan kayak begitu karena dikerpein. Dikasih kerpein begini, kasihan. Udah, lepas, tarung ini. Timpa-timpaan aja. Ini kan timpa kata-kata doang, bukan timpa tinju. Ya kan? Kalau timpa tinju Sandi bisa menang tuh, dia olahraga tiap hari. Kita aja gak kuat. Gitu. Ada lagi? Selain masalah KPU, pemilu? Gestur bang, gestur. Gestur siapa? Yang kedua itu pasangan gimana kalau menurut? Nggak bebas. Nggak bebas karena disandera oleh teks. Ya, kurang nikmat kita lihat ya. Meskipun dari dua itu ya kayaknya yang paling lepas tuh Pak Prabowo paling lepas. Kan dia sempat nari segala saya dengar. Saya nggak lihat, karena saya duduk di depan itu saya nggak lihat, tapi saya lihat di media dia nari segala. Soal itu kan rencana Pak Jokowi bikin pusat legislasi nasional itu apa enggak nanti pemilih mau? Jadi sebenarnya gini, jangan bilang rencana tapi evaluasi apa yang ada dulu gitu. Pak Prabowo memakai kata-kata BPKH. BPKH itu sudah ada di pemerintahan dan masih ada jadinya. Harusnya Pak Jokowi tahu itu ada BPKH. Dan di dalam sistem demokrasi itu teks itu tidak saja, atau undang-undang atau teks dan peraturan itu tidak saja diproduksi oleh pemerintah. Undang-undang yang paling tinggi setelah Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi itu artinya undang-undang. Itu dibuatnya oleh DPR bersama pemerintah. Nah, saya waktu itu mengusulkan ada badan sebesar BPKH itu di DPR, tugasnya itu menjaga teks undang-undang. Nah, nanti Presiden BPKH itu menilai undang-undang yang berada di bawahnya gitu loh. Bahkan kalau ada semacam penjaga teks di DPR, maka seluruh perda pun sebenarnya jatuhnya ke pusat kajian undang-undang, pusat undang-undang di DPR gitu, sehingga tersambung dengan DPRD dan sebagainya gitu. Kecuali kalau DPRD-nya itu dianggap rezimnya eksekutif, maka dia tunduk di BPKH. Nah, itu mesti dibikin dua. Kenapa mesti dibikin dua? Karena nggak boleh pemerintah mendominasi pembuatan undang-undang, sebab ini zaman demokrasi, yang bikin undang-undang itu DPR. Itu namanya legal council kalau di negara-negara demokrasi yang maju. Itu sudah ada sebenarnya, tinggal dipimpin aja. Dan saya kira dua jawabannya nggak terlalu jauh berbeda. Pak Prabowo memakai terminologi yang sudah ada BPKH. Pak Jokowi mau bikin terminologi baru, padahal yang ada juga sama aja. Bang, soal ini bang, banyak spanduk bertebaran soal penolakan Garbi di wilayah Jabodetabek. Menurut abang gimana bang? Nggak paham lah itu, mungkin karena Garbinya mulai besar kali ya. Garbinya mulai greget kali. Karena mau ada deklarasi ini saya dengar, saya juga diundang. Ini ada juga ini dilakukan oleh ya kader-kader PKS dari kubu Pak Sohibul. Nggak tahu saya, tetapi ya, Garbi jalan terus ya kan, karena Garbi ini kan ormas bukan partai politik. Dia kan nggak ikut partai, dia nggak punya caleg, ya kan. Ngapain juga membenci Garbi? Oke. Ada lagi? Mantap ya.